Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunia wad din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa su'il kibar wa 'adabin fin nar wa 'adabin fil qabr. Allahumma amsa bina min ni'mah aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdak falakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya zal jalali wal izzah unsur ikhwanana fi Gazzah. Allahumma thabbit aqdamahum wansurhum 'ala al-yahudil ghasibin. Anzil 'alaihim ba'sakal ladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa terus kita sampaikan, bacakan, kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Masjid Al-Hidayah, kita berada di bulan Rajab. Berapa hari lagi menuju Ramadan? 50 sekian hari menuju Ramadan. 52, 51, 50 lebih. Nggak nyampe 60 hari. Berapa hari lagi menuju pemilu? Berapa hari sudah saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza wabil khusus, diserang, dibombardir oleh Israel. Lebih dari 105, 106 hari. Allah mansurhum ya rabbal alamin. Dan sampai saat ini pun penjajah Israel ya nggak berhasil, belum ada prestasinya melainkan membunuh orang-orang sipil, menghancurkan pemukiman-pemukiman penduduk. Yang namanya mereka pengen nggak ada lagi perlawanan. Jadi ada kata pengamat, ada dua tantangan besar para penjajah Israel tersebut. Yang namanya pertama adalah nafak, terowongan-terowongan yang kirain udah 100 hari udah nggak ada lagi terowongan. Ternyata masih dari terowongan-terowongan tersebut para pejuang-pejuang meluncurkan ataupun menghadang ataupun membunuh, menyerang ataupun membela diri, menghancurkan pasukan-pasukan penjajah. Yang kedua, selain terowongan tersebut adalah rudal-rudal, soruh yang masih terus oleh para pejuang-pejuang tersebut diluncurkan untuk menyerang pemukiman-pemukiman tempat di mana ada penjajah-penjajah Israel tersebut. Ini dua ini masih belum selesai, masih belum usai, masih belum berhenti, masih belum habis, sehingga kita semakin yakin semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan dan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Allahumma mansurhum ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah mempertahankan mereka sampai 105 hari, mudah bagi Allah juga untuk terus menunjukkan kekuatannya, kuasanya, karena setiap kalau videonya itu kan banyak, kita bisa melihat, menyaksikan bagaimana setiap kali para pejuang-pejuang tersebut dengan keberaniannya, dengan keyakinannya selalu mengutip ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana juru bicaranya Al-Mujahid Abu Ubaidah
hafizahullah ta'ala wa ra'ahu mengutip ayat-ayat Al-Quran, dan itulah yang kita yakin sumber kekuatan rahasia keberanian para pejuang-pejuang tersebut. Maka Al-Quran itu ada di hadapan kita. Mudah-mudahan kita tetap terus membaca, mengkaji, merenungi, mentadaburi, dan mengamalkan. Karena itu satu-satunya yang kita yakinin sumber rahasia kekuatan, keberanian, kesabaran yang sampai saat ini mereka tunjukkan. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala benar dalam janjinya bahwasanya para pejuang-pejuang tersebut tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kemerdekaan ataupun kemenangan yang dijanjikan oleh Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Itu udah lebih dari 100 berapa harinya, kita nggak tahu sampai kapan. Yang pasti rezim Benjamin Netanyahu, dia udah kepalang tanggung mungkin. Kalau dia stop perang, ya udah selesai deh karirnya. Di dalam negerinya juga udah suara-suara oposisinya yang udahlah. Karena apa? Nggak ada prestasinya. Di sisi lain dia udah punya janji dengan rakyatnya dan lain dan seterusnya. Maka dia tetap terus walaupun nggak jelas, kebingungan juga tuh. Tapi kapan perang ini yang akan disudahin ataupun menunjukkan? Yang pasti mereka nggak bisa. Mereka bilang menang, mereka kuasai Gaza, bahkan berbicara sebagaimana di daerah tepi barat mereka kendalikan, Masjidil Aqsa mereka kuasai. Mereka juga pengen kayak gitu di Gaza, tapi terus para pejuang menunjukkan perlawanannya, para pejuang menunjukkan muqawamah. Muqawamah itu artinya adalah perlawanan. Muqawamah artinya perlawanan. Harakah muqawamah al-islamiyah, gerakan perjuangan. Ini Hamas dengan brigade militernya, dengan sayap militernya Izzuddin dan Qassam, ini salah satu kelompok aja. Dan ada kelompok-kelompok lain yang para pejuang-pejuang itu bersatu untuk melawan, bela diri, menghancurkan, kemudian mengalahkan, menolak, mengusir para penjajah-penjajah Zionis Israel, yang para pasukan juga udah kebingungan juga. Para pasukannya udah nggak ada ini lagi, mungkin mentalnya udah jatuh mentalnya. Kalau bukan misalnya gara-gara terpaksa disuruh ataupun dengan syarat ataupun didukung oleh tank-tank, kemudian juga pesawat-pesawat tempur, mereka juga mungkin kagak mau. Tapi meskipun didukung udah itu juga, mereka banyak yang tewas, banyak yang tumbang. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dari kitab Sahihul Qasasi, Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadisin Nabawi. Kisah-kisah gaib yang dikumpulkan ataupun yang ada dari hadis-hadis sahih yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Ustaz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala. Kita masih dalam kelompok hadis-hadis kisah yang dikategorikan oleh penulis Qisasu Yaumil Qiyamah. Hadis-hadis yang di situ ada tentang cerita hari kiamat tersebut. Malam hari ini kita akan baca Al-Qissatur Rabi'atu wal Ishrun, kisah yang ke-24, yang diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang dikasih judul oleh penulis tentang Habsul Mu'minin ala qantaratin bainal jannati wan nar. Orang-orang yang beriman ditahan di jembatan antara surga dan neraka. Habsul Mu'minin ala qantaratin bainal jannati wan nar. Kata sahabat Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar fayuqassu li ba'dihim min ba'di madhalim kanat bainahum fid dunya hatta idza huzzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzili fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab Raqaiq dan seterusnya.
Hadis ini jamaah artinya kurang lebih orang-orang yang beriman selamat dari api neraka. Selesai nih urusan api neraka. Sebelum sampai ke surga, mereka meniti lewat yang namanya kontoroh. Apa itu kontoroh? Yang kita pahami, kontoroh itu artinya adalah jembatan. Jembatan, kontoroh. Kemudian lewat di jembatan di antara al-jannati wan nar. Neraka, misalnya ini surga. Selesai dari neraka, udah bebas dari neraka, menuju surga lewat jembatan. Ketika di jembatan tersebut ditahan, fayuhbasun, ditahan di jembatan tersebut di antara surga dan neraka. Kenapa? Nah, di sini yang dikatakan yuqassu li ba'dihim min ba'din mawalim. Adakah orang yang beriman itu berbuat kezaliman kepada orang-orang yang beriman yang lain? Kemudian pada saat itu dikisoslah, diberikan balasan, diambil balasan tersebut. Di sini yang dipahami dari redaksi hadis tersebut. Setelah udah selesai dikisos, masing-masing udah bersih, baru mereka bisa memasuki surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan keterangan yang disebutkan oleh penulis. Jadi ada jembatan di neraka tersebut sehingga orang melewatinya tersebut dengan keimanan dan amal-amal solehnya. Kemudian mereka selesai dari neraka karena keimanan dan amal solehnya, mereka di stop di jembatan di antara al-jannati wan nar sehingga dibersihkan. La yahillu li ahadin min ahli jannah yadkhulul jannah wa li ahadin qablahu mazlamah wa li ahadin qablahu mazlamah. Karena tidak bisa orang masuk surga kecuali kalau udah screeningnya, nggak ada lagi kezaliman yang dilakukan kepada orang lain kecuali udah dibersihkan. Kemudian disitulah kisos, dibalas bagi orang-orang yang beriman atas kezaliman yang dilakukan kepada orang-orang yang beriman yang lain. Falladhi daraba akhahu, misalnya seorang yang memukul saudaranya, syatamahu, mencaci saudaranya, atau mengambil harta saudaranya, dikisos di situ. Caranya bagaimana kisos? Bi an yukhadha min hasanatihi fa yu'ta lil mashtum aw al mughdab fa in intahat hasanatuhu wa faniyat ukhidha min sayyiati man zalamahum fa idza iqtassa li kulli wahidin min zalimi 'inda dhalika yunaqqa wa yuhazzabu wa yu'dhanu lahum bidukhulil jannah. Jadi belum selesai nih selamat dari api neraka, belum selesai sampai kisos terhadap saudara-saudara. Jadi di hari tersebut dikatakan dalam hadis keterangannya tersebut, kisosnya gimana? Kisosnya gimana? Balasannya gimana? Maka kalau ada fulan mencela fulan, kalau A mencela B, dia udah selesai di api neraka. Kemudian di jembatan tersebut si B bilang, ya Allah dia mencela saya kepada A, maka kisos. Bagaimana kisosnya? Apakah si B ini punya kesalahan-kesalahan atau A punya kebaikan-kebaikan? Kebaikannya diambil, kebaikannya diambil. Jadi kisosnya itu dengan kebaikan dan keburukan. Maksudnya apa? Kalau ada orang punya kebaikan, gara-gara dia menzalimi orang lain, kebaikannya jadi ditransfer kepada orang yang dizaliminya. Kalau dia kebaikannya habis, keburukan orang-orang yang dizalimin diambil, dikasih kepada dia yang melakukan. Makanya hati-hati dengan hubungan sesama manusia, hukukul adamiyin, karena akan tetap nanti di dunia mungkin kelihatannya selamat, ataupun kita nggak sadar, ataupun kita lupa, ataupun kita pura-pura lupa. Maka di persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun di kontoro ini, di jembatan ini tersebut, fayukhadz min hasanah, jadi bisa jadi selamat dari neraka, tapi karena nggak ada kebaikannya udah diambil kepada orang-orang yang dizalimin, kemudian dia punya keburukan orang lain yang dia tanggung, ya dia masuk neraka jadinya. Sebagaimana yang dipahami dari dua hadis Nabi yang berhubungan dengan al-muflis. Manil muflis?
Sehingga ketika bersih sudah bersih, tidak ada lagi kezaliman, yunaqqa wa yuhadzabu, barulah mereka diizinkan untuk masuk surga. Wa yuqassimur rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala jannah yakunul wahidu minhum ahda bimanzili hunalika min hidayati limanzili alladhi kana yaskunu fid dunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini bahwasanya orang-orang beriman ketika masuk surga, maka salah seorang dari mereka ahda bimanzili hunak menghadiahkan rumahnya di situ dengan petunjuknya, gara-gara petunjuk itu kepada limanzili alladhi, kepada rumah yang dulu ditempatkan di dunia tersebut. Ini keterangan yang disebutkan di dalam buku dari penjelasan hadis tadi. Yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Berapa pelajaran yang disebutkan oleh penulis? Pertama yang dikatakan, yuhbasul mu'minuna ala qantaratin bainal jannati wan nar ba'dan yajuzus sirat. Orang-orang yang beriman ditahan di jembatan di antara surga dan neraka setelah mereka melewati sirat. Ya, jadi ada sirat, ada jembatan, ada sirat, ada jembatan. Yang di sini yang disebutkan dalam hadis adalah qantarah, kita memahaminya jembatan. Fi hadzal maudi, di tempat ini, di Qisas, sebagian yang melakukan keburukan sehingga dia dibersihkan dari keburukan-keburukan tersebut dengan cara tadi, kebaikan-kebaikannya dipindahkan hatta yuhadzabu, sehingga dia bersih. Fa innahu, karena tidak halal, tidak bisa seorang masuk surga melainkan dia udah kagak ada lagi sangkut paut hak-hak orang lain masih nyangkut di dirinya, udah dibersihkan. Yahtadi dakhil jinila manzili fiya biyusrin wa suhlah wa hidayatul limanzili fil jannah aisar min hidayatil manzili kana yaskunu fid dunya. Jadi kalau udah dia berhak menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada keterangan yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, kata Nabi, la ahadum ahda bimanzilihi. Kita di dunia ini tahu gak rumah kita di mana? Tahu gak rumah kita di mana? Rumah saya misalnya di Bukit Cimanggu, Blok A, B, B, dan seterusnya. Kita tahu tuh, gampang kalau udah tahu. Nanti di surga, orang-orang yang memang punya rumah di surga lebih mudah lagi dia mengetahui rumahnya di surga daripada dia mengetahui rumahnya di dunia. Ini yang dikatakan dalam hadis, la ahaduhum ahda bimanzili fil jannah. Seorang itu lebih gampang lagi dia memasuki rumahnya di surga daripada rumahnya yang dia pernah tinggalkan di akhirat. Kenapa? Bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita udah tahu rumah kita di dunia, gampang kita sampai ke tempat kita, rumah kita di dunia tersebut, karena ya kita tahu, kita dapat petunjuk. Di surga, jamaah, dikatakan oleh Nabi, ahda bimanzilihi, dia lebih dapat petunjuk dengan rumahnya di surga daripada dia mendapat petunjuk atau daripada semudahnya atau kemudahan yang pernah didapatkan ketika dia mengakses menuju rumahnya di dunia. Allahumma inna nas'alukal jannah. Mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman ingat, ada gak kezaliman kita kepada orang lain? Saya menghina A, saya menghina B, saya menghina C, dan seterusnya. Saya mengambil harta A, saya mengambil harta B, maka gak bisa dengan mudah dibersihin dulu. Itu yang namanya sangkut paut. Hubungan-hubungan dunia dibersihkan di qantarah tersebut. Hadis berikutnya, hadis ke-25. Jadi saya malam ini akan membacakan 3 hadis pendek-pendek, karena memang kebetulan juga pendek-pendek. Kemudian untuk menyudahi di buku ini, penulis mengumpulkan kurang lebih 50-an hadis. 50-an hadis dibagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kisah-kisah hari kiamat. Kita masih baca kelompok pertama. Nanti kelompok kedua adalah kisah-kisah gaib yang pernah kejadian, yang udah kejadian. Kalau kiamat ya belum kejadian. Kemudian ada lagi, tapi dia khusus kiamat, bagian daripada iman kepada yaumil akhir. Kemudian penulis membagi kelompok ketiga, hadis-hadis yang berhubungan dengan kisah-kisah gaib allati lam taqa' ba'd, yang belum kejadian.
Kalau yang tadi kita baca hari kiamat. Ada kisah-kisah gaib yang belum kejadian, yang belum seperti yang tentang bagaimana nanti kata Nabi kiamat akan datang sampai orang-orang muslim memerangi orang-orang Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi di mana dia nyumpet ketahuan. Ada batu bilang kepada orang muslim. Kayak sekarang mungkin udah kelihatan tuh, Allah alam ada yang menganalisa. Sehingga di mana orang-orang pejuang-pejuang daripada umat Islam, kelompok Hamas itu kalau nembak kepada musuh-musuhnya kena terus dan seterusnya. Kena terus sampai kecuali pohon gorkot. Nah, kayak gimana mungkin nanti ada hadisnya, wallah a'lam bishawab. Hadis berikutnya kita masih membaca kelompok hadis-hadis yang bicara tentang kisah-kisah hari kiamat. Kisah yang lain yang disebutkan dalam buku kita, kisah yang ke-25, ada 26 hadis. Pendek-pendek hadisnya. Yang ke-25, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yakhruju unuqun minan nar yaumal qiyamah. Akan ada leher keluar nanti di hari kiamat. Leher tersebut mempunyai dua mata, lahu ainani tubsiran wa udhunani tasma'an, dan dua telinga yang mendengar, wa lisanun yantiq, lidahnya ngomong. Yantiq, dia berkata, inni wukiltu bisalasah, saya disuruh nyari 3 orang. Siapa 3 orang tersebut? Pertama, bikulli jabbarin anid, orang penguasa yang keji, bengis, kejam, jahat. Yang kedua, wa bikulli man da'a ma'allahi ilan akhar, akan dicari nanti oleh lehernya tersebut setiap orang yang da'a ma'allahi ilahan akhar, menyekutukan Allah dengan Tuhan lainnya. Kemudian yang ketiga, wabil musawwirin, dengan orang-orang yang pelukis, menggambar dan semacamnya, musawwir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan seterusnya. Hadis ini bercerita, kata penulis, tentang keadaan hari kiamat yang mengerikan. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan akan ada leher unukun keluar. Leher itu punya mata, punya telinga, punya lidah. Lidahnya berkata, saya disuruh cari 3 orang kelompok. Yang pertama adalah penguasa-penguasa yang jahat, penguasa-penguasa yang bengis, penguasa-penguasa yang berbuat keji. Contohnya siapa di sini? Firaun, Namrud, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh. Firaun ada di Al-Quran, Namrud di zaman Nabi Ibrahim, Umayyah bin Khalaf di zaman Nabi, seorang tokoh penguasa kabilah Quraisy yang jahat, wabil khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, pemimpin-pemimpin. Nah, nanti kalau dia di dunia ini dia berbuat seperti Firaun, Namrud, Umayyah bin Khalaf, nanti di hari kiamat dicari oleh leher yang tadi keluar, ada dicari, ini ukil tuh bisa suruh cari. Kemudian yang kedua siapa? Alladzina abadu ma'allahi alihatan ukhra, mereka-mereka yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul wahidul ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah murka, Allah marah kepada orang yang menyekutukannya, oleh orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-musawwirun, orang-orang yang pelukis, penggambar, yang artinya menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu diajarkan kan kalau melukis, menggambar yang tidak ada nyawanya. Terus di sini dikatakan dengan lukisannya tersebut melukis insan wal hayawan wa hadhil unuq. Dan leher ini yang disampaikan oleh hadis Nabi tersebut, dia mendengar, dia melihat, dia ngomong. Orang serem kan, ada leher yang demikian. Kemudian di antara ayat lain ataupun Al-Quran juga berbicara tentang bagaimana kengerian keadaan di hari kiamat. Misalnya dipahami dari surat Al-Furqan, idza ra'atum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira.
Wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'u hunalika subura. Artinya serem dan ngeri. Ini mungkin kata yang bisa saya sampaikan untuk menggambarkan bahwasanya keadaannya tersebut menakutkan, api nerakanya tersebut yang dia ada suara yang menyebabkan kita takut dan ngeri tersebut. Taghayyuza wa zafira dan seterusnya. Makanya di hadis tadi juga menegaskan apa lagi? Ada leher yang keluar dengan telinganya, dengan kupingnya, dengan matanya, dengan telinga dan matanya, kemudian dia dengan lidahnya mencari 3 orang tersebut. Faedah-faedah yang disebutkan dalam hadis ini disebutkan oleh oleh penulis antara lain al-ilmu bil unuq alladhi yakhruju minan nar 'ala sifatil mazkura fil hadis. Jadi di sini diinfokan berita tentang adanya leher. Kayak gimana lehernya? Ya, ini yang disebutkan dalam hadis tadi. Dia punya mata, dia punya telinga, dan dia punya lidah. Gak disebutkan badannya, gak disebutkan kakinya, enggak, sebutan lehernya saja. Dan punya mata, telinga, dan seterusnya. Kemudian hadis ini menggambarkan juga tentang orang-orang yang tadi yang dicari oleh leher tersebut. Siapa yang dicari? Orang yang berbuat zalim, penguasa, bikulli jabbarin anid. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu al-musawwirun. Maka al-iman billahi wa tauhidi wa ibadati duna siwah yahfadullahu bihal abdu min hadzal unuq wa amsalihi. Maka biar kita terhindar dari leher ini yang mencari-cari orang yang berbuat jahat ini, kita kalau kita berkuasa, kita jangan sampai seperti yang dikatakan dalam hadis jabbarin anid, penguasa yang keji, bengis, lalim, zalim, sebagaimana Fir'aun, Namrud. Kalaupun kita menjadi manusia, kita beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang baik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita cinta kepada sebuah kesenian, nah di sini yang dipahamin dalam hadis al-musawwir, orang-orang yang menggambar, melukis. Yang lukisan di sini kata penulis atau pensyarah hadis al-insan wal hayawan. Walaupun di situ ya makanya melukisnya apa? Melukisnya alam, melukisnya selain daripada al-insan wal hayawan. Walaupun juga mungkin ada pemahaman lain para ulama tentang bagaimana melukis hewan dan melukis manusia tersebut. Hadis yang ketiga, Al-Qissatus Sadisatu wal 20, hadis yang ke-26. Hadzal hadis fi zikru sahabiyyah azzaha an ibniha alladhi saqata syahidan fi ma'rakati Badar wa 'alamuha bi annahu hatta rihalahu fil firdausil a'la. Jadi kisah ada seorang wanita namanya Sayyidatuna Ummu Harithah radhiyallahu anha. Kisahnya kayak gimana? Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas. Dikasih judul di sini oleh penulis kisah yang ke-26. Kita ada surga namanya surga Firdaus. Ada orang namanya Firdaus. Firdaus nama laki-laki atau perempuan? Kalau di Arab Firdaus itu nama perempuan. Kalau di Indonesia Firdaus nama laki-laki. Tapi ada juga Firdaus nama perempuan tersebut. Ada Firdaus. Dikasih judul oleh penulis innahu fil firdausil a'la. Sungguhnya dia berada di Firdaus yang tinggi. Apa kisah hadisnya? Seorang ibu datang kepada Nabi. Siapa nama ibunya? Ummu Harisah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Harisah. Siapa ibunya Harisah? Yang bernama Rubayyi' bintun Nadar radhiyallahu anha. Dia punya anak namanya siapa? Harisah. Dia datang kepada Nabi. Dari sini diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ibunya Harisah yang tadi yang bernama Rubayyi' bintun Nadar radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia lagi ingat-ingat anaknya yang namanya Harisah radhiyallahu anhu? Kenapa?
Harisah itu termasuk sahabat Nabi yang syahid pada peristiwa perang Badar. Tapi nggak perang, dia udah siap-siap mau perang. Ada anak panah ataupun anak panah nyasar, kena Harisah tersebut. Wafatlah dia, mati syahid tersebut. Di sini disebutkan. Sehingga ketika dia sedih, berduka, sempat setelah peristiwa tersebut, mungkin nggak disebutkan berapa lama kemudian dia datang pada Rasulullah SAW, dan Harisah sudah wafat. Peristiwa perang Badar, asabau sahmun gharbun, dikatakan dalam hadis asabau sahmun gharbun, ya panah nyasar mungkin. Faqalat ya Rasulullah, dia berkata nih, ibunya Harisah, wahai Rasulullah, qad alimta mauqi' Harisah min qalbi, engkau tahu bagaimana sayangnya saya tentang anak saya Harisah. Fa in kana fil jannah, kalau dia di surga, saya nggak bakalan sedih lagi ya Rasulullah. Tapi kalau nggak jelas, saufa tara ma'asna, mungkin ya nanti ada sesuatu yang saya akan lakukan. Faqala laha bilti ajannatun wahidatun hiya, kata Nabi Muhammad SAW, aduhai, apakah itu satu surga? Enggak, kata Nabi, itu surga banyak, inna jinanun katsirah. Kemudian anakmu ada di Firdaus yang tinggi. Ya, itu judulnya diambil dari hadis Nabi, innahu fil firdausil a'la. Teks hadisnya begitu. Bahwasanya anakmu Harisah itu ada di surga Firdaus yang tinggi. Ini kisah, ini teks hadisnya demikian. Bahwasanya tentang hari kiamat, kemudian dia ada di tentang kisah-kisah di hari kiamat. Salah satunya adalah kisah sahabat Nabi yang bernama Harisah. Kemudian Nabi sampaikan kepada ibunya An-Nadhr bint Rubai' bintun Nadhr radhiyallahu anha, bahwasanya dia adalah fil firdausil a'la. Kita tahu ada perang Badar. Kita ada tahu perang Badar fi ma'rakati Badrin. Dalam perang Badar tersebut, kata penulis Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, Harisah ibn Suraqa ibn Adi Al-Ansari syahidan, dia mati syahid. Dia adalah seorang anak muda. Ja'au sahmun walam yadri ahadun ramiyahu fasara'ahu. Kena anak panah yang orang kagak tahu panahnya dari mana itu, sehingga dia wafat, dia mati syahid. Kemudian wafatnya tersebut membuat duka ibunya Ar-Rubai' bintun Nadhr, bibi daripada Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi disampaikan, ya Rasulullah, saya sedih, saya segitu sayang pada anak saya tersebut. Cuman saya ingin memastikan apakah dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, apakah dia ada di surga yang saya bisa akhirnya sabarlah, saya mohon pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan, surganya itu banyak, jinanun katsirah fil jannah. Kemudian anakmu Harisah itu asabal firdausal a'la, asabal firdaus, innahu fil firdausil wa innahu fil firdausil a'la. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa fil firdausil a'la? Jamaah, perang yang didatangi adalah perang apa? Perang Badar. Ada rudalnya saudara-saudara kita di pejuang itu, ada Badar tuh, Badar satu apa tuh? Salah satu rudalnya tuh. Ada Yasin, ada Badar. Udah masuk waktunya, berapa menit lagi? Belum kan? Oke. Badar tersebut, Badar. Nah, kenapa? Karena ini perangnya adalah perang Badar. Kita tahu apa itu perang Badar. Kalau sekarang kita melihat, kalau dulu Nabi Muhammad SAW perang Badar, perang yang pertama, bagaimana yang dihadapin oleh Nabi Muhammad SAW? Pejuang-pejuang musuh-musuhnya tersebut dengan segala macam kekuatan bala tentara. Terus dengan izin Allah SWT, sampai Nabi malam-malamnya itu sebelum perang, kan bagaimana dalam riwayat sirah, Rasulullah SAW berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalau kalah nggak bakalan disembah dah Allah, kayak gitu, sampai seolah-olah
begitu memohonnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Jalla Jalaluh, karena ini perang pertama, karena ini menjadi penentuan, karena ini dan seterusnya, karena secara kekuatan, karena secara kuantitas, karena secara kualitas dan lain-lainnya. Hitungan manusia berat yang dihadapin. Nabi Muhammad dulu perang Badar, sebagaimana kita dengar, kita baca, disampaikan guru kita pada sirah, kajian sirah nabawiyah, dengan izal dan disebutkan walaqad nasarukumullahu bi badrin wa antum azillah, bagaimana ayat-ayat Al-Quran tentang perang Badar. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu membela, memenangkan Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah juga membela, menolong, memenangkan pejuang-pejuang yang ada di Gaza. Allah mansurhum ya rabbal alamin. Maka perang Badar ini begitu penting kedudukannya, begitu istimewa keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Makanya nggak heran ketika Rasulullah SAW mengatakan innaha jinan katsira wa innahu fil firdausil a'la, sungguhnya surganya banyak, kemudian anakmu Harisah radhiyallahu anhu berada di firdausil a'la. Mendengar itu baru tenang. Fahadat Ummu Harithah wa ta'azzat an ibdiha annahu min ahlil jannah. Kemudian dia ada kesenangan, kegembiraan, kebanggaan tersendiri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa innahu fil firdausil a'la. Harisah adalah seorang sahabat yang mati syahid dalam sebuah perang yang besar, yang istimewa, yang punya kedudukan dalam sejarah Islam. Itulah perang Badar. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu riwayat hadis Nabi tentang keutamaan, keistimewaan, kemuliaan, kedudukan orang-orang yang ikut perang Badar, fiman hadara badran. Saya lupa, ada seorang sahabat yang dituduh dia berkhianat tapi dia ikut perang Badar. Ada sahabat yang sebelum perang Hudaybiyah atau perang ini tersebut, atau sebelum Fathu Makkah, dia ikut perang Badar, kayaknya sebelum Fathu Makkah, saya lupa sahabatnya tersebut radhiyallahu anhu. Fi man hadara badran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya tentang orang-orang yang ikut hadir perang Badar, la'allallahi tala ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah aw faqad ghafartu lakum. Allah itu menyaksikan, Allah mengetahui, Allah memberikan keistimewaan kepada orang yang ikut perang Badar. Dan gak semua sahabat, apalagi kalau kita lihat perang Badar itu niat awalnya kan bukan mau perang, niat awalnya adalah ingin merebut kembali ke harta-harta yang dirampas oleh orang dengan cara mencegat kafilah dagang. Ternyata kafilah dagang yang ingin dicegat berhasil menyelamatkan diri, Abu Sufyan dan rombongannya. Kemudian orang-orang kufar Quraisy tadiannya udah juga ragu, ya udahlah nggak usahlah kita perang, karena apa? Motifnya itu kan udah nggak ada, karena maksudnya kafilah dagang yang kita ingin lindungin, alhamdulillah selamat maksudnya. Gak perlu lagi kita perang. Tapi Abu Jahal atau Abu Lahab tersebut bilang, udah kita udah palang tanggung, kita sekalian aja perang, kita tuntaskan, kita bunuh, kita hancurkan Muhammad. Ketika Nabi, di peristiwa di perang Badar tersebut, itulah perang Badar tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tala'allahu ala ahli Badr, la'allallahi tala ala ahli Badr, faqala i'malu ma syi'tum, faqad wajabat lakumul jannah aw faqad ghafartu lakum." Allah menyaksikan, Allah mengetahui hati-hatinya orang yang ikut perang Badar. Kemudian Allah katakan kepada orang-orang yang ikut perang Badar tersebut, semuanya engkau wajib dikasih surganya oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah aku ampuni dosa-dosa kalian. Harisah radhiyallahu anhu salah satu yang termasuk daripada itu. Masuk waktu Isya.
Sedikit pelajaran-pelajaran daripada hadis ini, keutamaan para sahabat-sahabat syuhada Ma'rakatul Badar. Mereka mendapatkan Al-Firdaus Al-A'la, kedudukan yang ditempati oleh Harithah bin Suraqah bistishadihi. Kemudian jamaah, surga itu ada level-levelnya. Mudah-mudahan kita mintanya Al-Firdaus Al-A'la, minta yang paling tinggi. Apa itu? Al-Firdaus Al-A'la. Kana ilmu sahabat ma'inul ma'ruf aqrabu yu'azzihim wa yusbirhum. Adalah ilmunya para sahabat tersebut, yang mereka ketahui tersebut, dengan kekerabatannya tersebut, dapat menghibur kedukaan-kedukaan dan menyabarkannya tersebut. Hadza billahi taufik. Semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Na'udzubika ya Rabb min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma', wa na'udzubika ya Rabbana min haula'il arba'. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana ya Rabb, ighfir lana ya Rabb, ighfir lana ya Rabb, wa liwalidina wa limuallimina wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.